dalam seri ke-247 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivonoro sebagai Sakawuni, Eli Ermawati sebagai Mesin, Rio sebagai Panji Ketawang, Yanto dan Harso sebagai prajurit, Mas Sono sebagai Wira Raja, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Rusli sebagai Rangga Lawe, Heri Stiono sebagai Dia Sanggrama Wijaya, Idris Apandi sebagai Ramapati, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu sangat geram dan kesal. Dia tak habis mengerti mengapa kemalangan terus menimpa dirinya dan Maisin, istrinya yang amat dicintainya. Mengapa mereka harus selalu menderita? Siapakah yang bersalah? Apakah dosa-dosa mereka demikian berat sehingga penderitaan itu datang menghantam bagaikan gelombang lautan? Tak henti-hentinya. Bahkan boleh dikata mereka tak bisa bernafas parang sejenak untuk menikmati ketentraman. Arya Kamandanu baru saja menderita kesedihan yang hebat begitu melihat keadaan Mesin. Sekarang Mesin tiba-tiba lenyap. Siapakah orang yang telah menculiknya dan apa maksudnya? Mesin! Mesin! Kakak Mesin! Kakak Mesin! Mesin! Kakak Mesin! Sudahlah, Kamandanu. Kau harus menerima keadaan ini. Aku sudah belajar banyak tentang kehidupan. Aku sudah seringkali mendapat tantangan dan cobaan. Tapi sampai sekarang ada yang tidak bisa aku mengerti. Ialah tentang nasib manusia. Ternyata nasib manusia begitu rapuh. Dia hanyalah ibarat sepotong kayu yang terombang-ambing di tengah lautan. Sebentar dihempas ke kiri, dan sebentar dihempas ke kanan. Kalau sudah tahu, mestinya kau bisa menerimanya. Ya, mestinya aku bisa menerimanya. Manusia sebenarnya tidak berperanan apa-apa. Dia hanya sekedar menerima saja. Kalau menolak, maka dia akan sakit sendiri. Barangkali memang sudah begitulah kodrat insan kehidupan di muka bumi ini. Menerima dan menerima, terus menerima. Aku sangat prihatin melihat keadaanmu, Kamandanu. Tapi kita sudah berusaha mencari istrimu kemana-mana. Hampir seluruh lereng Gunung Arjuna ini sudah kita jelajahi. Kita aduk-aduk. Tak ada tempat yang tidak kita periksa. Tapi ya, kita terpaksa belum berhasil menemukannya. Apa maksudnya orang itu menculik istriku? Entahlah, Kamandanu. Mungkin dia mempunyai maksud-maksud tertentu. Mudah-mudahan saja maksudnya itu baik. Sekarang apa yang bisa kita lakukan, Buni? Ya, kita sudah 3 hari 3 malam berada di tempat ini. Kita sudah mencari dan menunggu. Kita tidak bisa terus-menerus berada di tempat ini. Barangkali Mesin sudah dibawa pergi jauh, Buni. Barangkali kita bisa mencarinya di tempat lain. Memang sebaiknya kita segera turun, Kamandanu. Sekalipun kita tidak tahu bagaimana nasibnya, tapi jelas istrimu sudah tidak ada lagi di lereng Gunung Arjuna. Sebaiknya kita turun. Arya Kamandanu dan Sakawuni memutuskan untuk turun dari lereng Gunung Arjuna. Arya Kamandanu nampak sangat sedih. Hatinya bagaikan tercabik-cabik. Mendadak semua kenangan itu bermunculan di permukaan pikirannya. Baik kenangan yang manis ataupun yang pahit yang dialaminya bersama Maisin. Arya Kamandanu kemudian perlahan-lahan naik ke atas punggung kudanya.
Mendadak, dia seperti melihat gubuknya masih utuh. Dan dia melihat Meisin bekerja dengan rajin di halaman rumahnya dengan ditemani Panji Ketawang. Panji? Panji? Ayolah. Kau jangan bermalas-malasan saja. Kau harus belajar bekerja. Saya sudah bekerja, Bi. Saya sudah membantu Paman Kamandanu membelah kayu bakar. Sekarang, bantulah Bibi membersihkan halaman ini. Bibi akan menyapu, dan kau boleh mencabuti rumput-rumput. Baik, Bi. Saya akan membantu Bibi. Nanti, kalau pamanmu sudah kembali, halaman ini sudah harus bersih dan rapi. Kalau mau, banyak yang bisa kita kerjakan, Panji. Tak baik bermalas-malasan saja. Aku tidak mungkin bisa melupakan tempat ini untuk selama-lamanya. Tempat ini mempunyai arti tersendiri dalam hidupku. Ketika melangkahkan kaki untuk menempuh kehidupan, sebagian dari diriku telah tertinggal di tempat ini. Dan tak mungkin dipungut lagi. Apa yang terjadi sudah dicatat. Tidak mungkin dihapuskan kembali. Lereng Gunung Arjuna. Sebuah gubuk mungil yang berdiri di atas lereng Gunung Arjuna. Sekarang sudah tidak ada lagi. Sebentar lagi dia akan menjadi tempat yang sangat sepi. Sangat menyedihkan. Sepi dan menyedihkan. Puing-puing gubuk yang pernah kubangun akan kesepian dan kedinginan. Dia akan terus meratap siang malam, hanya dengan ditemani oleh kabut dan cahaya bintang. Tapi setidak-tidaknya dia ikut menjadi saksi bahwa di tempat ini pernah tinggal seorang laki-laki bernama Arya Kamandanu. Laki-laki yang bodoh dan celaka itu tinggal bersama istrinya yang cantik dan setia bernama Meisin. Di sini juga pernah tinggal seorang bayi merah bernama Ayuandira dan seorang bocah bernama Panji Ketawang. Tapi akhirnya semua itu lenyap, hilang tanpa bekas. Kau sudah siap, Kamandanu? Iya, aku sudah siap, Buni. Marilah kita berangkat. Mereka pun terus berkuda menuruni lereng Gunung Arjuna. Makin lama makin jauh dan makin jauh. Akhirnya derap kaki kuda mereka pun lenyap di balik tikungan sebuah bukit. Dan yang sekarang tinggal hanyalah kesunyian. Tak ada suara apapun kecuali suara-suara alam. Puing-puing gubuk di lereng Gunung Arjuna menjadi seperti sebuah makam tua. Barangkali suatu ketika nanti, jika ada seseorang tersesat di jalan dan terpaksa singgah, puing-puing itu akan menuturkan kisah yang pernah disaksikannya. Berkuda meninggalkan lereng Gunung Arjuna. Mereka berkuda mengarungi malam, dan sebentar kemudian mereka sudah tiba di tepian desa Kumaper. Kita tinggalkan sejenak Arya Kamandanu yang sedang dirundung kesedihan akibat kemalangan yang menimpa keluarganya. Sekarang, marilah kita lihat apa yang terjadi di pantai Laut Japa bagian timur. Pantai Tuban tahun 1292. Waktu itu baru menginjak awal bulan ke-10. Tak jauh dari pesisir nampak para nelayan sibuk mencari ikan. Cahaya pelita perahu-perahu mereka bagaikan kunang-kunang terbang di atas permukaan air laut. Mereka terus bekerja hingga fajar tiba. Mendadak,
Salah seorang di antara mereka berteriak-teriak sambil menunjuk ke tengah laut lepas. Dan tak lama kemudian muncullah beberapa buah titik hitam yang semakin lama semakin membesar. Ternyata titik-titik hitam itu adalah sekumpulan perahu jung yang terus bergerak semakin mendekati pantai. Para nelayan seketika menjadi sibuk mengarahkan perahu-perahunya ke tepi pantai. Mereka memberi jalan pada sekumpulan perahu jung yang akan lewat. Jumlah perahu jung itu ada 64. Mereka terus bergerak berbondong-bondong menuju ke muara sungai Sugaru. Kami terpaksa menahan tuan-tuan. Siapakah tuan-tuan ini? Dan apa maksud tuan-tuan datang ke pendukuhan kami? Oh, rupanya kalian adalah prajurit-prajurit Majapahit. Oh, bukan, Tuan. Kami bukan prajurit. Kami hanyalah orang-orang desa biasa. Tapi kami mendapat tugas untuk mengamankan daerah di sekitar pendukuhan kami. Aku ingin bertemu dengan Ratu Gustimu. Apakah Gusti Sang Ramawijaya yang Tuan maksudkan? Iya, benar. Aku ingin bertemu dengan Angger Sanggrama Wijaya. Tuan belum menjawab pertanyaan kami. Kami ingin tahu siapa nama Tuan, dari mana asal Tuan, dan apa keperluan Tuan, sehingga ingin bertemu dengan Gusti Sang Ramawijaya. Ada apa, prajurit? Oh, Gusti Lembusora. Mereka ini ingin menghadap Gusti Sanggrama Wijaya. Oh, rupanya Tuan Banyak Wide yang datang. Prajurit, apa kalian tidak tahu bahwa beliau adalah tuanku Arya Wiraraja dari Kadipaten Semenep? Tidak seharusnya kalian menahan beliau di sini. Sudahlah, Ranggalawe. Mereka adalah prajurit-prajurit yang baik. Mereka adalah para penjaga yang setia menjalankan tugasnya. Mereka sama sekali tidak bersalah. Aku memang belum memperkenalkan siapa diriku. Mereka tidak boleh terlalu kaku dalam menjalankan tugasnya, Ayahanda Wiraraja. Sudahlah. Oh ya, saya ingin segera bertemu dengan Angger Sanggrama Wijaya. Ada suatu berita yang sangat penting yang ingin kusampaikan pada beliau. Kalau begitu, marilah Tuan Wiraraja. Marilah kami antarkan menghadap Gusti Sanggrama Wijaya. Lembu Sora dan Ranggalawe segera membawa rombongan Arya Wiraraja alias Banyak Wide menemui Dyah Sang Ramawijaya. Tak lama kemudian mereka pun diterima Dyah Sang Ramawijaya di ruangan pendopo. Arya Wiraraja duduk bersila dengan ditemani orang-orang Madura yang menjadi pengawal-pengawal pribadinya. Sementara Dyah Sang Ramawijaya duduk diapit Sang Ramapati atau Sang Mahapati dan Nambi. Hadir juga dalam pertemuan itu Kebo Anabrang, Rapodang, Rawuridan, Rekrian Demung, dan beberapa orang-orang kepercayaan Dyah Sang Ramawijaya yang lain. Lembu Sora nampak duduk bersebelahan dengan Ranggalawe di dekat tiang serambi. Maaf, Tuan Wiraraja. Tuan beserta rombongan datang begitu mendadak, sehingga kami tidak mendapat kesempatan untuk memberikan sambutan secara memuaskan, Tuan. Ini sudah lebih dari cukup, Angger Sanggrama Wijaya. Lagi pula kunjungan hamba ini sama sekali bukanlah kunjungan biasa. Ada suatu hal penting yang akan hamba sampaikan kepada Angger Sanggrama Wijaya. Silakan, Tuan Wiraraja. Kami semua siap mendengarkan. Oh, begini, Nger. Mungkin berita ini belum sampai ke Majapahit
ataupun ke kota Kediri. Hamba sendiri mendengar berita ini dari nelayan-nelayan pantai Madura. Harap Angger ketahui, beberapa hari yang lalu bala tentara Tartar telah mendarat di pantai Tuban. Bala tentara Tartar? Benar, Angger. Mereka berjumlah tidak kurang dari 2.000 orang prajurit. Mereka berlayar mengarungi Samudra Raya dengan menggunakan perahu-perahu jung. Dan sekarang ini mereka sudah berkampung di sekitar Sungai Sugalu. Maaf Tuan Wiraraja. Apakah ada hubungan yang erat antara Majapahit dan kehadiran bala tentara Tartar itu? Kukira hubungannya sangat erat. Tentu saja kita bisa memanfaatkan kehadiran mereka. Memanfaatkan bagaimana Tuan Wiraraja? Kehadiran mereka pasti ada hubungannya dengan peristiwa yang menimpa utusan-utusan bangsa Mongolia beberapa waktu yang lalu. Sang Prabu Kertanegara telah melakukan suatu tindakan yang sangat tercela dengan menghina para utusan itu, bahkan telah melukai salah seorang di antaranya. Kukira kehadiran bala tentara ini erat hubungannya dengan peristiwa itu. Oh iya. Lalu keuntungan apa yang bisa kita peroleh dengan kehadiran mereka ini, Tuan Wiraraja? Begini, Ger. Kehadiran mereka ke tanah Jawa ini pasti untuk mengadakan tindakan balasan terhadap Sang Prabu Kertanegara. Tapi seperti sudah kita ketahui, Sang Prabu Kertanegara telah wafat. Dan bahkan kerajaan Singosari telah runtuh. Dengan demikian tindakan balasan mereka sebenarnya hanyalah akan sia-sia belaka. Kecuali kita dapat membelokkan perhatian mereka kepada pemerintah Kediri. Ya. Dengan kata lain, kita ingin mengadu domba pemerintah Mongolia dengan pemerintah Kediri. Begitukah Tuan Wiraraja? Ya, kira-kira begitulah. Soal siasat adu domba seperti ini sudah seringkali dilakukan oleh para pemimpin negara dimanapun juga. Dan sekarang ini, kalau Majapahit ingin lebih diperhitungkan kehadirannya, kukira tak ada salahnya kita menggunakan siasat itu. Kita alihkan perhatian bala tentara Tartar ke pemerintah Kediri. Sementara itu kita mencari kesempatan untuk mengadakan suatu tindakan yang menentukan. Maaf Tuanku Wiraraja. Iya. Tuan mengatakan bahwa bala tentara Tartar sekarang ini sudah berkampung di sekitar Sungai Sugalu. Benar, Nger. Tepatnya di desa Pacekan. Mereka memasang tenda-tenda prajurit di desa tersebut. Dan agaknya mereka masih menunggu apa yang paling baik untuk dilakukan. Saya sebenarnya masih meragukannya, Tuan Wiraraja. Oh, apa yang Angger Sanggramawijaya ragukan? Saya masih meragukan apakah bala tentara Tartar mau dibelokkan perhatiannya. Bukankah mereka menaruh dendam pada almarhum ayahanda Kertanegara? Oh, itu soal mudah, Nger. Tergantung bagaimana cara kita menghadapi mereka. Soal itu, serahkan saja pada hamba. Hambalah yang akan mengatur segala sesuatunya. Terima kasih, Tuan Arya Wiraraja. Saya tidak akan melupakan jasa-jasa Tuan. Selama ini saya telah banyak berhutang budi pada Tuan Wiraraja. Masih segar dalam ingatan saya ketika saya menjadi pelarian. Dan akhirnya Tuan Wiraraja menampung saya berikut keluarga di Kadipaten Sumenep. Tuan telah memberikan makanan pada keluarga saya, juga pakaian untuk bersalin. Oh, sudahlah, Nger. Sudahlah. Lupakan saja soal itu. Tidak, Tuan. Saya tidak bisa melupakan jasa-jasa Tuan. Dan saya pun tidak akan melupakan janji yang pernah saya ucapkan kepada Tuan Wiraraja. Kalau semua rencana ini berhasil dengan gemilang dan Majapahit dapat merebut kekuasaan Kediri, saya sudah berjanji saya akan membagi kerajaan menjadi 2 bagian. Sebagian untuk saya sebagai pewaris tahta Singasari dan sebagian lagi untuk Tuan Wiraraja.